apa kabar siswa-siswi Ibu? Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Anak-anak Ibu semua, hari ini kita sampai ke materi pembelajaran bab 2, yaitu usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Usaha, ya, untuk memahami usaha, Ibu mau bertanya dulu. Kamu pernah berusaha mendorong sebuah lemari? Ya, kira-kira sekuat tenaga kamu akan mendorong sampai kamu lelah, sampai berkeringat, kamu dorong lemari tersebut sehingga lemari tersebut bergerak. Ketika lemari tersebut bergerak, maka kamu dikatakan memberikan usaha kepada lemari, ya. Tapi kalau lemarinya tidak bergerak sama sekali, maka usaha yang kamu lakukan itu adalah 0. Nah, bagaimana usaha itu sebenarnya? Usaha dalam IPA itu biasa disebut dengan kerja atau work, karena adanya suatu gaya terhadap suatu benda sehingga benda tersebut berpindah dalam jarak tertentu. Untuk menghitung besarnya usaha yang kamu lakukan tadi, itu kamu bisa mengkalikan gaya yang kamu buat dengan perpindahan lemari tersebut. Atau dilambangkan dengan W sama dengan F kali S, di mana W itu adalah usaha dalam satuan Joule, F adalah gaya dalam satuan Newton, S adalah perpindahan dalam satuan meter. Contoh, misalnya Bobby mendorong mobil dengan gaya 100 Newton dan mobil berpindah sejauh 2 meter. Berapa usaha yang dilakukan Bobby? Maka pertama dulu kamu tuliskan apa yang diketahui. F sama dengan 100 Newton, S atau perpindahan sama dengan 2 meter, lalu ditanya W sama dengan berapa. Penyelesaiannya kamu gunakan dengan rumus W sama dengan F kali S, di mana F tadi nilainya 100, S 2 meter, maka 100 dikali 2 sama dengan 200 Joule. Jadi usaha yang dilakukan oleh si Bobby adalah 200 Joule. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana dalam IPA yang dimaksud adalah alat sederhana untuk membantu pekerjaan manusia. Misalnya, untuk mencabut paku yang ada di tembok. Kira-kira alat apa yang kamu gunakan? Ya, maka kamu gunakan palu. Ya, oke. Jadi nanti anak-anak Ibu di halaman 80 itu silahkan nanti kamu mengisi jenis kegiatan memotong kertas. Alat bantu yang kamu gunakan adalah alat pemotong kertas. Menggunting rumput, maka alat bantu yang kamu gunakan adalah rumput. Jadi semua itu disebut dengan pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana itu adalah alat sederhana untuk membantu pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana itu dikelompokkan dalam 3 bagian. Yang pertama, tuas, katrol, bidang miring. Baik, yang pertama, tuas. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak Ibu pasti membutuhkan tuas untuk meringankan dan membantu kegiatanmu. Alat apa saja yang termasuk tuas? Ada yang bisa menjawab? Iya, jadi beberapa di antara yang sudah kamu kenal seperti alat pencabut paku, gunting, linggis, dan pembuka botol itu semua dalam kelompok tuas. Oke,
Ya, jadi bisa kamu lihat pada gambar bagaimana cara kita dengan benda linggis ya, itu benda linggis ya, bisa mengangkat batu besar. Ya, jadi kamu lihat di situ titik A, B, C, D. Titik A itu merupakan titik kuasa di mana tempat melakukan suatu kerja. Sedangkan titik B itu titik beban, tempat beban diletakkan. Kemudian titik C itu titik tumpu, tempat pesawat ditumpu. Sedangkan antara lengan kuasa itu ya, jarak kuasa ke titik tumpu. Ya, bisa kamu lihat itu antara jarak A ke C. Sedangkan jarak B ke C itu nanti disebut dengan lengan beban, di mana lengan beban itu jarak titik beban ke titik tumpu. Ya, anak-anak ibu, untuk jenis-jenis tuas seperti yang sudah ibu sebutkan tadi, gunting, pencabut pencabut paku ya, pembuka botol, itu nanti kamu harus bisa mengkelompokkan dalam jenis tuas keberapa ya. Nanti jenis-jenis tuas ini ada 3 jenis tuas, yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kamu harus bisa mengkelompokkan benda-benda yang ada di sekitarmu masuk dalam kelompok jenis 1 kah, 2, atau 3. Paham? Oke. Kita lihat pada pengungkit ya, yang pada gambar itu ya, itu adalah sebuah pengungkit ya, Nak. Kita bisa menghitung keuntungan mekanis dari pengungkit tersebut ya. Lihat gambarnya, di situ ada titik tumpu, ada beban, ada kuasa, lalu antara W itu lengan beban, kemudian antara F ke titik tumpu itu lengan kuasa ya. Jadi untuk menghitung KM, kamu bisa membagikan dengan rumus KM sama dengan W per F, di mana W tadi adalah usaha, F itu adalah gaya ya. KM-nya LK per LB sama dengan W per F, sehingga nanti bisa dihitung LK dikali F sama dengan W kali LB. Untuk memahamimu cara menghitung keuntungan mekanis, kamu bisa melihat contoh soal ya. Perhatikan gambar di samping. Hitunglah berat beban yang harus diangkut tuas tersebut, serta tentukan keuntungan mekanisnya. Maka kamu melihat dari gambar, tuliskan dulu apa saja yang diketahui. LK sama dengan 5M, LB lengan beban sama dengan 2M, F sama dengan 100 Newton. Yang ditanya A, W berapa, B, KM keuntungan mekanisnya. Maka kita masukkan ke dalam rumus, W sama dengan LK per LB dikali dengan F. Masukkan ya, LK-nya berapa? 5, LB 2, 5 per 2 dikali dengan 100, maka W sama dengan 250 N ya. Ya, jadi dapatnya itu persamaan LK per LB dikali F, tentunya dari rumus yang pertama tadi, KM sama dengan W per F sama dengan perbandingan LK per LB. Oke, paham? Oke, bagian B-nya. Kamu melihat di situ yang ditanya adalah KM. KM sama dengan LK per LB. Sama dengan 5M per 2M sama dengan 5 per 2. Satuannya mati, hilangkan, coret ya. 5 per 2 sama dengan 2,5. Jadi untuk jawaban bagian A, W sama dengan 250 Newton. B, keuntungan mekanisnya 2,5. Oke?
katrol, ya, jenis-jenis katrol itu nanti dibedakan. Ada katrol tetap, di mana keuntungan mekanisnya itu KM sama dengan W per F, itu nilainya 1, ya. Kamu bisa lihat di gambar itu. Kemudian untuk katrol bebas, keuntungan mekanisnya juga nilainya 1. Lalu katrol majemuk itu artinya katrol yang lebih daripada 1, ya nak ya. Banyak dia itu ya. Jadi keuntungan mekanisnya itu sama dengan W per F sama dengan X, di mana X itu merupakan jumlah tali yang terikat pada sistem katrol. Bisa kamu perhatikan di situ. Jadi ada berapa tali dia nanti, maka nilai keuntungan mekanisnya sesuai dengan jumlah tali yang terikat pada sistem katrol. Ya, kamu bisa melihat contoh soal ya. Berapakah gaya yang dibutuhkan Rika untuk mengangkat air seberat 80 Newton ya, dengan menggunakan katrol seperti gambar di bawah ini. Nah, perhatikan di situ ada berapa katrol? Ya, dari gambar itu ada 1 katrol, maka KM-nya sama dengan 1. Maka tuliskan D diketahui, W sama dengan 50 Newton, ditanya F, lalu kita jawab F sama dengan W per KM, sama dengan 500 Newton dibagi 1 sama dengan 500 Newton. Oke, itu penyelesaian untuk bagian nomor 1 ya, untuk nomor 1. Kemudian kita lihat untuk yang nomor 2. Contoh soalnya kamu bisa lihat di situ ya. Berapakah gaya yang dibutuhkan oleh Pak Bondan untuk mengangkat semen seberat 150 Newton jika menggunakan katrol seperti gambar di bawah ini, di samping ya. Ya, kamu lihat di situ ada berapa katrol nak? Ya, ada 2. Maka keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Ya, tuliskan diketahui W sama dengan 150 Newton. F-nya berapa? Maka masukkan rumus F sama dengan W per KM sama dengan 150 per 2 sama dengan 75 Newton. Paham sampai di sini? Ya, nanti diikuti pelan-pelan ya. Ibu berharap kamu bisa mengulang-ulang kembali, mencoba latihan soalnya supaya kalian paham. Ya, jenis pesawat sederhana berikutnya itu ada bidang miring ya. Bidang miring itu misalnya anak-anak ibu ingin mengangkat peti, memindahkan peti yang besar ya, mau memasukkan ke dalam truk. Itu bisa sih sebenarnya diangkat beramai-ramai, tetapi untuk mempermudahnya ya kita harus menggunakan bidang miring ya. Jadi kita mengangkat peti tersebut ke dalam truk, maka kita pindahkan dengan bidang miring. Ya, kamu bisa melihat di situ ya, pada gambar ya, bagaimana bidang miring, keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanis pada bidang miring itu adalah W per F perbandingan dengan L per H, di mana W adalah berat benda, berat beban ya, F gaya dorong, kemudian L panjang papan bidang miring. Kamu bisa lihat di situ dari mana ke mana panjang papan bidang miring. Kemudian ketinggian bidang miring dengan lambang H. Ya, kamu bisa melihat dari gambar tersebut. Jadi demikianlah keuntungan mekanis pada bidang miring. Ya, untuk lebih memahami kamu untuk menghitung keuntungan mekanis pada bidang miring, di sini Ibu memberikan contoh soal ya. Dari gambar ini, cermati gambar bidang miring berikut ya. Di situ ada 3 meter ya. Kemudian 4 meter. Yang ditanya jika besar gaya F adalah 60 Newton, maka tentukan keuntungan mekanis bidang miring dan berat beban. Ya, kamu tuliskan dulu diketahui
H sama dengan 3M, kemudian S sama dengan 4 meter. Yang ditanya di bagian A KM, yang B W. Maka untuk menjawab, menyelesaikan keuntungan mekanisnya, bagikan S per H. Jadi anak-anak ibu perhatikan, untuk memperoleh nilai S itu berapa, kamu harus menggunakan teorema Pythagoras. Masih ingat kan? Ya, jadi untuk mendapatkan hasil S, maka akar dari 4 pangkat 2 ditambah dengan 3 pangkat 2. Kan yang ditanya tadi bidang miringnya kan? Oke, maka S sama dengan akar dari 16 ditambah 3 pangkat 2, 9. Maka 16 tambah 9 sama dengan 25. Akar dari 25, maka kita perolehlah S-nya sama dengan 5 meter. Sudah diperoleh tadi S-nya 5 meter. Maka untuk menghitung KM-nya, S dibagi dengan H, masukkan nilai S-nya yang tadi sudah kita peroleh 5 tadi ya. Maka KM sama dengan 5 meter dibagi dengan 3 meter. Ya, coret satuannya. Udah, satuan meter di atas dengan satuan meter di bawah dicoret. Maka nilainya 1 kan. KM sama dengan 5/3. Maka diperolehlah hasilnya 1,67. Ya, kemudian kita lanjut untuk yang ditanya bagian B, berapakah W-nya ya? Berat beban ya, W. Maka masukkan ke rumus, W sama dengan KM dikali dengan F. KM tadi di bagian A tadi kan kita sudah peroleh 5/3. Jadi itu 5/3 ya nak ya. 5/3 dikali yang diketahui gayanya 60. 5/3 kali 60, maka coret 60 dibagi 3, hasilnya 20. Maka 5 kali 20 sama dengan 100 Newton. Jadi itulah penyelesaian contoh soal. Ibu harap kalian bisa mengulangnya kembali ya, supaya kalian paham. Coba berlatih kembali dari contoh-contoh soal yang sudah ibu buat. Oke? Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ibu berharap kalian tetap semangat untuk mengulang kembali ya, supaya lebih paham lagi. Silahkan kalian berlatih, kalian benar-benar memahami apa yang sudah ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya tetap semangat ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Ibu berharap kalian tetap semangat terus belajarnya ya nak ya. Walaupun kalian belajar tanpa pendampingan langsung oleh ibu ya, dalam sistem daring, kalian harus semangat dan ibu berharap semua kita dalam keadaan sehat. Kita berdoa supaya suasana masa pandemi corona ini segera berakhir. Baik anak-anak ibu, demikian pembelajaran kita hari ini. Salam, selamat pagi dari Ibu Simanungkalit. Oke.